Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan pembuktian pembiasan cahaya pada prisma, lensa cembung, dan lensa cekung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dian Ayu Siweng Tias dengan NIM akhir 017. Saya Yuda Batur Rahman dengan NIM akhir 010. Saya Fatimah Ferunisa dengan NIM akhir 008. Saya Ahsanu Amala Zulkarnain dengan NIM akhir 001. Saya Sindairawati dengan NIM akhir 018. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sifat bayangan yang terjadi pada lensa cembung dan lensa cekung. Kemudian untuk mengetahui pembiasan pada prisma dan juga untuk mengetahui sudut deviasi yang dihasilkan dari pembiasan pada prisma. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada kertas, lilin, korek api, lensa cekung, lensa cembung, laser, prisma, dan penggaris. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum pembiasan cahaya pada prisma. Dapat dulu. Jika cahaya akan memantulkan. Jadi ketika cahaya kita arahkan pada prisma, kemudian oleh prisma akan dibiaskan ke arah sini. Dan terlihat seperti ini. Baik, setelah kita melakukan percobaan pada prisma, mari kita pembahasan. Jadi, seperti yang kita gambarkan, di sini ada prisma, kemudian ini adalah sudut pembias, kemudian dari sinar laser ditembakkan ke arah sana. Ini terbentuk sudut dengan garis normal. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang ini. Nah, ini sudut di sini dinamakan sudut datang pertama atau I1. Kemudian cahaya atau sinar akan diberikan ke arah sini. Nah, ini terjadi sudut lagi dengan garis normal akan membentuk sudut bias pertama, yaitu sudut R1. Kemudian setelah dalam prisma ini cahaya atau sinar akan dibiaskan lagi menuju ke udara. Nah, ini terbentuk sudut datang I2 atau sudut datang kedua. Kemudian dari sinar biasan ini, hasil pembiasan, terbentuk sudut lagi dengan garis normal akan membentuk R2 atau sudut bias kedua. Nah, dari sini jika kita panjangkan ke sana dari sinar datang dan kita panjangkan juga dari sinar bias yang kedua ini, maka akan terbentuk sudut deviasi. Nah, sudut deviasi mempunyai rumus I1 plus R2 min sudut pembias, kemudian ini adalah indeks bias prisma. Ini rumusnya kan ini 1 karena dari mediumnya udara. Kemudian terjadi deviasi minimum ketika sudut datang pertama sama dengan sudut bias kedua. Nah, persamaan ini tadi akan menjadi ini sudut deviasi minimum sama dengan 2i min beta. Kemudian kita masukkan ke persamaan Snellius menjadi N1 sin setengah sudut deviasi minimum plus beta sama dengan indeks prisma kali sin setengah beta. Nah, jika sudut pembias ini kurang dari 10 derajat, maka dihasilkan sudut deviasi minimum, yaitu indeks bias prisma dikurangi 1 kali beta. Selanjutnya adalah percobaan pembiasan pada lensa cembung. Ini bisa kita lihat bahwa lensa cembung memiliki fokus 100. Ini dalam milimeter. Lalu kita konversikan ke sentimeter, maka 10 cm. Nah, di sini.
Maka bisa kita lihat dihasilkan bayangan maya tegak diperbesar. Lalu kita masukkan sini. Nah, ini berada pada ruang 2. Nah, bisa kita lihat dihasilkan bayangan berupa nyata terbalik diperbesar. Lalu ini jika pada ruang 3, maka dapat kita lihat bahwa bayangan yang dihasilkan adalah nyata terbalik diperkecil. Baik, setelah kita melakukan percobaan pembiasan lensa cembung tadi, maka kita akan mendapatkan data-data seperti yang berada di papan tulis ini. Ketika benda berada di ruang 1, 2, dan 3, bayangan berada pada belakang lensa cembung, yaitu pada bayangan 1, 2, dan 3. Pada saat benda berada pada ruang 1, maka bayangan berada pada ruang 4 dan memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Ketika benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3 dan memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian yang terakhir, ketika benda berada pada ruang 3, bayangan berada pada ruangan 2, kemudian memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ini saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya dengan menggunakan lensa cekung. Di sini, jika diletakkan di depan lilin, maka tidak ada cahaya apapun. Ketika lensa diletakkan di belakang lilin, maka akan timbul cahaya maya, terbalik, dan diperbesar. Setelah melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembiasan pada prisma terjadi 2 kali. Yang pertama, sinar datang dari medium udara dibiaskan ke prisma, kemudian dari prisma ke udara. Nah, yang kedua, sudut deviasi minimum terjadi ketika sudut dari sinar datang pertama sama dengan sudut dari sinar bias kedua. Untuk lensa cembung, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat dari lensa cembung tergantung pada jarak antara lensa dengan benda yang telah dijelaskan pada kesimpulan yang tadi. Dan untuk lensa cekung dapat disimpulkan hanya mempunyai satu sifat, yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Sekian praktikum dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.